Sekali lagi Ibu dan Bapak, ketika manusia mati, manusia terbagi menjadi 3 bagian. Sulusulillah, sepertiga balik kepada Allah. Sulusulin nafsi, sepertiga balik kepada diri. Sulusulidudin, sepertiga balik kepada cacing dan belatung. Ibu, mana yang akan balik kepada Allah? Walillahir ruh. Yang akan balik kepada Allah adalah ruhnya. Mana yang akan balik kepada diri? Walin nafsi amalih. Mana yang akan balik kepada cacing dan belatung? Walidudi jasadihi. Yang akan balik kepada cacing dan belatung adalah jasadnya. Jadi kita ini Ibu dan Bapak, ketika meninggal kata Nabi menjadi 3 bagian, dibagi menjadi 3 bagian. Pertama ruh, yang kedua amal, yang ketiga jasad. Ruhnya balik ke Allah, amalnya balik ke diri, jasadnya balik kepada cacing dan belatung. Bu, yang tidak mau jawab, yang tidak mau cakap, yang tidak mau ngomong, mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Ibu-ibu malah ngobrol ke nyandung asa diracun gitu. Padahal wios Bu, hoyong ka surga Bu, hoyong gampil, hoyong sesah, anu ngawaler gampil mudah-mudahan pangpayuna lebet ka surga. Hoyong gampil, hoyong sesah, hoyong gampil, pilarian, izinan carogena milarian deh Bu. Aslah Bu, Ibu hari ini lebih banyak Ibu berbuat untuk diri apa untuk cacing Bu? Hari ini Ibu lebih banyak mengeluarkan duit untuk diri apa untuk cacing Bu? Cacing. Jujur jawab untuk cacing. Kalau untuk diri sedikit Ibu mau. Mana yang untuk diri Bu? Ada kotak amal lewat, kita isi 10.000, kita isi 20.000, kita isi 30.000. Hanya sedikit. Tapi kalau untuk cacing Ibu berani betul. Beli pakaian harga 1 juta ya Bu, berani dah? Berani 2 juta. Berani, kata Ibu dari mana pakaian 2 juta? Ibu jarang nonton dangdut. Kalau Ibu sering nonton dangdut di Indosiar, ya Bu, di MNC TV, Ibu pasti tahu bahwa ada dewan juri, dewan hakim, ya Bu, itu yang memakai harga bajunya puluhan juta Bu. Siapa Bu? Ada aja Inul Daratista katanya di belakang. Sering Ibu tuh nonton Bu. Inul Daratista pakai pakaian Bu harganya puluhan juta. 30 juta, 40 juta, 50 juta. Bahkan pernah satu episode dia pakai pakaian yang harganya dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki yang ia kenakan, dari pakaian dan perhiasan senilai 60 juta Bu. Dan pakai pakaiannya cuma sekali pakai Pak. Harganya 60 juta, dipakainya hanya sekali pakai. Kita beli pakaian harga 35.000, 5 tahun make. Ya Bu ya. Coba daster harganya berapa Bu? 50.000. 5 tahun yang lalu masih ada. Artis itu Bu, harganya puluhan juta, hanya sekali pakai. Dipakai siang, tampil malam gak bakal dipakai lagi. Ibu ternyata lebih banyak mengeluarkan biaya untuk cacing bukan untuk diri. Rugi dah kira-kira Bu. Tapi masih mending ibu-ibu, bapak-bapak ini payah untuk ngeluarin biaya Pak. Saya tahu ketika saya ngisi khutbah, mohon maaf Pak Rio, mohon maaf Pak Camat, entah kalau di dusun, entah kalau di Pelupat Ilir, saya alhamdulillah tiap hari Jumat full ngisi khutbah, tidak ada yang kosong. Dan saya alhamdulillah ketika ngisi, karena saya jarang pakai teks, saya nengok bapak-bapak, penyakit bapak-bapak di kota, kalau sedang khutbah Bu, jarang mengeluarkan biaya. Dia kalau kelopak mau lewat, kelopak apa namanya? Celengan, kotak amal. Hari ngobrol, hari ngaji di tempat orang Sunda jadi paraho bahasa Sunda siap. Yosma, kotak amal lewat Pak Camat. Kalau kotak amal lewat dia mulai ngantuk tuh, nunduk. Kalau kotak amal sudah lewat, baru dia bangkit. Makanya tasbihnya beda. Kalau kotak amal sebelum lewat dia baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Begitu kotak amal lewat, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi ibu-ibu mah teu kitu nya Bu ya. Kitu teh Bu. Lamun aya kotak amal sok diisi tara. Sabaraha diisina? Sabaraha diisina? Bu, aya pilihan ya Bu.
aya duit mohon maaf aya artos jadi gara-gara diremui jadi terpukul. Ada uang bu, ada uang lengkap di dompet ibu, ada uang lengkap di tas ibu, ada warna merah 106 berapa bu? Tong pura-pura teu apal awewe karena duit mepang cirengna. Warna berem hiji 06 sabaraha bu? 100. Ada warna biru 505 504 berapa? 60. Kayak 0 genep 05 mohon maaf bu. Ada warna hijau 204 berapa bu? 20.000. Warna pink 104. Warna kuning 503. Ada warna abu 203. Lewat celengan kotak amal ke muka kita, mana yang dicabut bu? Amit-amit, untung lain pemajikan uwi. 2.000 cenah, astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Karim, hoyong ka surga dicabut 2.000 ngimpi bu. Mun hoyong ka surga cabut standar 100.000. Sing kuring rek nyiniran Pak Rio tapi isin ieu teh teu dibere hadiah cara budak nu tadi. Mun budak diberi hadiah tadi salamar ewang kali genep sing kuring mah genep lamar ku sorangan insyaallah. Allahu akbar. Bu, mohon maaf. La khairu fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin. Teu aya hiji tempat nu paling sae dina hiji riungan kecuali lamun dina riungan eta aya soda. Bantuan heula ibu saalit sakedak. Mohon maaf. Panitia punten siapkan kardus, jangan ada yang ngobrol. Ibu yang ngobrol saya doakan mudah-mudahan suaminya selingkuh. Jangan ngobrol, hari ini hadir malaikat mengaminkan doa kita. Panitia siapkan dus, sebelum disiapin tolong ibu tenangin dulu sebelumnya. Udah siap dusnya bu? Di situ kawadahan kudus duitnya milarian drum jang. Bu, kan rek dipenta duit mengarerehes. Terserah bu. Bandungan heula bu. Wias teu ningali dusna tinggal sim kuring. Kusim kuring can dikasihan aba-aba tengwa kangider nyinya, tengwa keluar calik. Jang siapkeun dusnya. Dusna teu geng waka keliling kan. Kela urang oloh heula sakitu. Bu, repeh langsung. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Bu, setiap hari ibu dan bapak turun ke muka bumi ini 2 malaikat. Bu. Sekali lagi, setiap hari ke muka bumi ini turun 2 malaikat. Yang pertama malaikat berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, kepada orang-orang yang dermawan, kepada orang-orang yang pemberi, kepada orang-orang yang murah berbagi rizki, gantilah rizki yang telah mereka keluarkan dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka berikan. Itu doa malaikat yang satu. Lalu malaikat yang lain berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, kepada orang-orang yang bakhil, kepada orang-orang yang keker, kepada orang-orang yang pelit, merepet jahe buntut kasiran. Terang buntut kasiran bu. Allahumma a'ti mumsikan talapa. Berilah mereka kebinasaan dan kerusakan di dalam hartanya. Tengok ibu dan bapak, lihat ibu dan bapak, orang kaya, pelit, orang mampu, medit, orang punya, tapi gak mau berbagi, pasti Allah cabut rizkinya tanpa ada pahala di dalamnya. Hati-hati, tentara Allah banyak. Seandainya ibu dan bapak pelit tak mau berbagi rizki, Allah cabut seketika tanpa ada pahala di dalamnya. Entah mungkin mohon maaf disapu dengan banjir, ditiup dengan angin, disapu dengan air, diambil dengan maling, atau diberikan penyakit yang tak ada kunjung sembuh selama hidupnya gara-gara pelit untuk bersoda. Untung kabur ditaikun kipas, untung kabur ditaikun di siniran kusim kuring bu. Alhamdulillah, tadi narek setengah jam jadi 1,5 jam ya kipas.
Alhamdulillah. Naon Bu namanya Bu? Naon namanya Bu? Repeh ngobrolkeun sedekah mah ibu teh. Tahu Bu? Orang yang terbaik isa memeh sedekah Bu kusim kuring nek diwartosan sabab loba jalmi anu ngaluarkeun sedekah tapi teu aya pahalana. Sekali deui Ibu, sekali lagi Ibu dan Bapak, banyak sekali hari ini orang yang mau bersedekah, rajin bersedekah, biasa bersedekah, tak dapat pahala apa-apa di dalamnya. Gara-gara apa? La tubtilu sodakotikum bil manni wal ada. Jangan pernah kalian memberikan sedekah itu dengan manni wal ada. Manni itu apa Bu? Menyebut-nyebutnya. Tong disebut, jangan disebut-sebut Pak. Sedekah kebaikan yang telah kita berikan, yang telah mereka keluarkan. Hari ini banyak sekali kalimat yang keluar dari mulut orang yang rajin bersedekah. Oh, kalau tidak ada awak, tak selesai masjid itu. Kalau tidak ada awak, kubah tu awak yang bangun, keramik tu awak yang ngasih, masjid awak yang menyelesaikan. Jangankan 1 juta, 2 juta, 1 miliar, 1 triliun kita bangun masjid, pahalanya hilang ke laut gara-gara dibatalkan pahala sedekah dengan menyebut-nyebut pahala, nyebut-nyebut kebaikan yang telah dikeluarkan. Ya Bu ya, jangan disebutnya Bu. Apalagi ibu-ibu di nuhajatan biasanya sok disebut Bu. Sok aya teu di nuhajatan. Aya nuhajat di dia Bu. Hanya kalcer mere duit 100.000 ari daging kur sabukur. Aya Bu, keur sabukur cenah jebal lihat ya udah Bu ka laut. Bu kalau mau ngasih dak usah disebut nominalnya. Disebut nominalnya hilang pahala sedekah kita. Yang kedua Ibu dan Bapak, yang menyebabkan hilang pahala sedekah wal adha. Apa wal adha? Menyakiti hati orang yang menerima sedekah itu. Ibu dan Bapak sedang makan di pinggir jalan, makan di warung, makan di pecel lele, tiba-tiba ada anak kecil bajunya lusuh, kotor, bau, minta duit, Pak kasih uang untuk makan, Pak kasih uang untuk jajan, Pak kasih uang untuk sekolah. Dikasih Ibu dan Pak, keluarkan duit 20.000, diambil duit 50.000, dikasih tapi dimarahi. Kau ambil, minta-minta, usaha kau kerja. Wah, hati-hati. Kadang-kadang mulut yang mengeluarkan itu menyakiti hati orang yang menerima sedekah. Sedekahnya hilang, tak ada apa-apa. Sedekah yang baik mana Bu? Rajulun tasaddaqu bi shadaqatin fa'akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang bersedekah, dia ikhlas dengan sedekahnya, saking ikhlas sedekah dia sehingga tangan kiri pun tak tahu apa yang telah diberikan oleh tangan kanannya. Dan fungsi sedekah ini Bu, dia seperti keran air menyimpan bukan untuk dirinya sendiri, tetapi memang untuk disalurkannya kepada orang-orang yang memang memerlukannya. Mudah-mudahan barokah, wasilah, jembatan Ibu dan Bapak mau mengeluarkan uang untuk sedekah pembangunan pondok pesantren Bu. Mudah-mudahan sing janten asbab ibu-ibu dan bapak-bapak jadi calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apa faedah fungsi kita hadir di majelis ilmu? Banyak sekali Ibu. Yang pertama Bu, kita hadir di majelis ilmu Ibu dan Bapak, dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu dan Bapak, orang yang hadir ke majelis ilmu, dosa kita dikumpulkan, dicabut, diangkat oleh malaikat Bu. Jadi setiap ada kumpulan seperti ini, Allah menghadirkan ribuan malaikat untuk datang hadir bersama kita Ibu dan Bapak. Untuk apa malaikat itu hadir? Pertama, malaikat pengen mengaminkan doanya orang yang hadir di tempat itu. Yang kedua, malaikat mencabut dosa-dosa kita yang hadir di tempat ini Ibu dan Bapak. Kemana dosa dibawa oleh malaikat? Dosa oleh malaikat dibawa ke gunung Bu. Kata malaikat, wahai gunung, ini dosa-dosanya orang yang ikut pengajian di Yayasan As-Syifa, silahkan kau pikul. Kata gunung, mohon maaf malaikat,
aku tak bisa memikulnya. Kenapa? Karena dosa-dosa, dari mulai dosa jamaah dan dosa penceramahnya, dosanya terlalu besar. Aku tak sanggup untuk memikulnya wahai malaikat. Kalau malaikat dibawa balik, dilempar ke laut. Kata malaikat, wahai laut, silahkan cucilah dosa-dosa orang yang ikut pengajian di Yayasan Ashifa ini. Kata laut, wahai malaikat, aku tak sanggup mencucinya. Kenapa? Dosa orang yang ikut pengajian di Yayasan Ashifa, dari jamaah sampai penceramahnya, dosanya terlalu kotor. Aku tak sanggup wahai malaikat untuk mencucinya. Silahkan bawa balik pulang ke tempat ini. Bu, dosa yang sudah dicabut ini, dosa yang sudah dikumpulkan ini, akhirnya dibawa balik pulang oleh malaikat. Kata malaikat, dosa ini harus dikasih ke siapa? Dosa ini harus ditaruh kemana? Bingung malaikat, bu. Mau dikasih ke ibu-ibu yang di belakang, nggak mungkin. Dikasih ke ibu-ibu yang di belakang ini, nggak mungkin. Bingung malaikat, bu. Ketika malaikat sedang bingung itu, pak, ketika malaikat itu sedang bingung, bu, tiba-tiba dari kumpulan kita yang hadir di tempat ini, ada yang pulang duluan sebelum selesai pengajian. Paham, bu? Paham kira-kira? Apa yang dipahamkan, bu? Jadi kalau ada yang pulang duluan, bu, kalau ada yang pulang duluan, pak, jangan dilarang, jangan dihadang, silahkan saja. Kalau perlu kita baca alhamdulillah sama-sama, karena dosa kita ada yang bawa pulang duluan. Mau ibu pulang duluan? Bapak mau pulang duluan, pak? Jangankan boro-boro nanggung dosa orang ya, bu. Dosa kita dewe baik belum tentu kita sanggup untuk menanggung jawabkannya kelak di akhirat. Bu, itu satu fungsinya. Yang kedua, sedekah kita hari ini, bu, ini bermakna luar biasa, berbobot luar biasa. Kenapa? Yang kita bantu adalah, mohon maaf, ini adalah sarana keagamaan dan ini potensial ilmu. Sementara di dunia ini, bu dan bapak, punten, di dunia nu dihargaan ku Allah lain amalna, lain pagaweanana, tapi ilmuna. Sakali deh ibu dan bapak, simpul ngiku sunat salin, anu dihargaan nu jadi penilaian di alam dunia lain kacapena, lain amalna, tapi ilmuna. Sakali deh ibu, naona bu? Ilmuna. Di dia ayat tukang temok, bu, ayat tukang ngaduk. Kira-kira gawena tukang ngaduk yang tukang temok capek mana? Capek tukang ngaduk, gilihan buruhna bede tukang mana, pak? Gede tukang temoknya. Sok kusim kuring dicontohkan, mohon maaf. Ayah Kang Yanto tukang temok punten, bisi ayah nami Kang Yanto di dia. Ayah nami Kang Yanto. Ayah Kang Yanto tukang temok, ayah Kang Cung tukang aduk, Sur Haji Toha, Kang Yanto pangnyenkeun imah tuh di sisi jalan. Cek Kang Yanto tuh, yang imah yang sadeu Kang Haji. Budak cenrek balik ti Padang ngentong gede teuing da imah tanah lagi kur 25 bata pangnyeunkeun we imah 8 ka 13 mah deker we dijieun ku saha ku Kang Yanto ngan sim kuring cenah Kang Haji rek nyanak tukang ngaduk namina encum sok ngan kieu cenah buruhna jang Kang Yanto buruh 150.000 sapoe jang encum buruhna 75.000 sapoe genep poe dagawe sehari libur poe Jumat deker we di damelan ku Kang Yanto jeung Kang Encum, bu, genep poe gajian Kang Yanto 150.000 kali genep sabaraha? Males. Aya barudak di dieu tadi. 150.000 kali genep poe sabaraha, bu? 800. Udah punya. Encum genep poe kali 75.000 sabaraha, bu? 420. Encum bolotot ka Kang Haji Toha, cek encum Kang Haji naha teu adil, dagawe mah capek keneh abi mah datang ka lokasi 6:30, mangul batu mau batang ngajingjing keusik ngalaan cai, abi mah gawe ge keduanana. Sedengkeun Kang Yanto datang lagi 7:30 gawena kurku sabeula. Ya bu, teu adil saha cek Kang Encum ngaju ka Kang Haji Toha, cek Kang Haji Toha punten cum kuring mah teu muruhan capek, muruhan naon atuh? Muruhan ilmu. Ari kitu kumaha? Ye, anjeun mah cai jeung keusik jeung semen dihijikeun diadukeun,
dipacul jadi adukan tunakan tong aduk selesai masalah. Sementara Kang Yanto senok didedetkeun kana aduk dituna luhureun bata diemtetkeun jadi mangrupa salilana nantang masalah. Ya Bu, lamun bangunan geus tegak berdiri di sisi jalan mun alus dipuji ku alusna mun goreng dipoyo ku gorengna. Itu tukang tembok Bu. Geus bangunan berdiri punten sumping Kang Haji Rosid aya Kang Haji sing jadi doa ya Bu. Sok Kang Haji Rosid ieu teh dongeng pun guru sok didugikeun ku sim kuring di mana bergunana ilmu ieu. Sok Kang Haji Rosid Kang Haji Toha eta imah saha imah pun anak cenah gitu. Saha nu nyieunna Kang Yanto cek Kang Haji Rosid kuring ge isuk lamun nyieun imah rek nitah we Kang Yanto encung ngacung. Cek encung Kang Haji abi cenah tukang ngadukna ge. Cek Kang Haji Rosid teu nanyakeun jang tukang ngaduk mah di ditu ge loba. Daya artina tukang ngaduk teh nyebunya nu aya mah tukang teh temo kitu bugunana ilmu teh Bu. Jadi di dunia mah nu diburuhan lain capekna tapi gede ilmuna gede buruhna leutik ilmuna leutik buruhna eueuh ilmuna eueuh buruhanana eta di dun mata urang teh punten Pak sok fokus kana judul. Aya jelema nu teu saeutik datang muludan diharamkeun, datang rajaban diharamkeun, datang nujulul Quran diharamkeun, aya walimatul arus diharamkeun. Cek sim kuring teh tong bodo kana teh tong bodo cara simut katai huluna Bu punten. Da eta mah kur kesingna eta mah kur ngaranna. Poe ieu teu saeutik jelema nu nguruskeun ngaran teu ningali eusi. Muludan, rajaban, halal bihalal, nujulul Quran eta cuma ngaran. Jang eta mah cuma bungkus, jang naon atuh dibungkusan catat ku ibu. Jawab lamun aya nu ngobrol nu sok ngaharamkeun, nu sok ngabid'ahkeun ka jalma nu sok rijin muludan. Bu, kunaon pangna dibungkusan ku muludan, kunaon pangna kudu dibungkusan ku rajaban, kunaon kana kudu dibungkusan ku halal bihalal. Bu, sawihan deui jawabanana sabab aya perkara anu murah jadi mahal gara-gara bungkus. Sakali-kali deui Bu, aya perkara anu murah jadi mahal gara-gara bungkus. Contohnya di payunan ibu jeung bapak. Punten Bu, di payunan bapak eta kan aya cai tah. Eta teh cai atah Pak. Cai aqua hargana sabaraha kira-kira sabotol Pak? 5.000 nya. 5.000. Harga paling kirang langkung 2 gelas hargana 5.000 Bu. Naon jadi mahal di bungkusan? Sok lamun bapak ayeuna aya bapak nyanak cai di sumur saemer. Usina 40 gelasen. Lamun kira-kira di SPA pasar SPA harga aqua gelas harganya 500. Tuluy aya bapak nyenak cai di sumur saemer isina 40 gelas jual 4.000 bakal anu meser moal. Anu meser moal. Naon cai anu saeutik dina gelas 500 dipeser, ari cai nu dina emer 40 gelas 4.000 hargana teu dipeser. Naon jawabanana? Sabab nu dina aqua mah dibung lamun nu dina emer teu dibung berarti bungkus teh bisa naikkeun datang boro-boro barang Bu jalmi ge sami aya harga teh gara-gara bungkus. Sok lamun ibu-ibu aya pameget kaset Bu tapi teu dibungkusan lelumpangan we sapanjang jalan. Aya bapak-bapak aya pameget kaset tapi teu dibungkusan lelumpangan we sapanjang jalan. Kira-kira ibu daek teu ditikah ku pameget anu kaset tapi teu bungkusan. Daek dah kira-kira. Bapak-bapak Pak, aya istri geulis sampernik lah susah disebutanana sigah bidadari cek peribahasana apa tapi teu aya bungkusan lelumpangan we SPA unit 8 ka SPA. Kira-kira bapak kersa teu nikah ka istri geulis tapi teu dibungkusan kersa da Pak? Teu. Dalam pun ditaros Bu, kunaon ibu kersa nikah ka caroge bapak, kunaon kan nikah ka caroge bapak ditaros kunaon kersa nikah ka ibu. Jawaban Anda dalin ku masalah geulis tapi karena dibung. Ya Pak. Jadi bungkus teh penting keur naikeun ajen anu dibungkusan. Jadi ibu ayeuna mah tos kartos Bu, tong panatik teuing kana judul da eta mah bungkus keur naikeun ajen anu dibungkusanana ngan teu saalit Bu. Ibu sareng bapak rata-rata lamun pengajian agung sok hadir, ari pengajian alit saalit. Ya Bu, ibu kana mingonan sareng kana acara kieu seueur mana kira-kira? Acara kieu. Seueur kana acara kieu seueur kana mingonan. Mingonan mah
sok da ajengan masuk jadi korban Kang punten. Ajengan mah da boga tanggung jawab ilmu kudu nepikeun dipentak ku ibu-ibu ajengan cenah lamun sim kurung kudu ngaji caranya ika mau unggal waktu datang bawa buku mau pulpen mau kitab meureun kuring lempang di lureun galengan ge disengsirikeun keuyeuh ngaji atuh cenah saminggu sakali diayakeun ku ajengan disebut mingguan geus mingguan lusles kadang aya kadang eueuh ceuk ajengan teh ari nyi iteng ka mana eueuh geus 3 minggu teu milu ngaji damel cenah Pak di Padang wihna sasih sakali datang we nyi iteng usul ka ajengan Kang ngajina ayeuna mah tong mingguan sabulan sakali diayakeun we ku ajengan da ajengan mah boga tanggung jawab keur nepikeun diayakeun sabulan sakali disebut bulanan ya Bu geus bulanan lusles Kang Kodir teu aya Kang Emud teu aya Kang Emet teu aya punten-punten ngador uihna genep bulan sakali ka mana cenah ieu teu araya jauh cenah teu jualan bubur di Bogor jauh jualanan Bu jualan cuangki di Tasik mah cuangki Pak kumaha tuh aya nu mah datang we muludan Bu datang bulan Maulid diayakeun tabiasana nu tara hadir ge kana muludan masuk rada hadir sim kuring pernah ngisi Kang di PT Bagja Negara di Salopa aya pekenakan kebun agung di dinya perbatasan antara Salopa Cikatomas kebetulan Bu aya ADM Engal aya ibu manajer Engal hadir sesarengan aya nunaros ku tatangina Bu Haji sejanteun cenah hadir bolotot ka nunaros tatangina teh ya yeuh cenah kuring teh pepeurieun kana mingguan tara bulanan langka atau kana muludan mah ieu teh sing daek teh Bu ngajina ngaji pepeurieun eta teh kana ku bulanan teu ku mingguan teu kakemot ku bulanan teu kaketak sugan kagelong ku muludan nya Bu nya datang Bu datang pangpayuna di dieu kan pamikori sok solawatan tara apa pamitos kori sok solawatan tak pas kori solawatan ke si ibu tuak liuk ya Bu sholatullah salamullah ala toha rasulillah bari rurat reret wes yeun bajuna akur jeung batur sholatullah salamullah ala toha rasulillah hayu unggal bait ala toha padahal muka dua mah ala Yasin ngadenge batur geus kana Yasin letah kana to kapaksa ala tosin habibi ditanya ku tatangga naon ceu Haji cenah ala tosin yeuh tosin ge sahabat Nabi kudu didoakeun eta katingali Bu gara-gara jarang ngaji matak sing rajin ngaos Ibu sareng Bapak nu dirahmati Allah Subhanahu wa taala pentingna gaduh murang kali anu tiasa ngaos punten dangukeun Bu di akhirat mohon maaf ganti lagi translate bahasa Indonesia Ibu di akhirat nanti Bu ada 3 golongan orang yang sedang disidang oleh Allah Bu bapakna ibuna anakna bapakna ibuna anakna tolong Ibu dengar baik-baik biar Ibu mau memondokkan anak ke pondok pesantren oleh Allah dijaminkan ibu bapaknya sebagai calon penghuni surga anaknya oleh Allah dijaminkan jadi calon penghuni neraka. Kata Allah, wahai anak orang tua ini, kalau kau tidak setuju, silahkan kau ngajukan ajuan hari ini. Anaknya Bu ngaju, kata anaknya, ya Allah aku tidak terima. Seandainya orang tuaku mau dimasukkan ke dalam surga, aku dimasukkan ke dalam neraka. Kata Allah, wala taziru waziratu wizra ukhra. Rek daek, tedaek, tenarima Bu, mau tidak mau orang tuamu dimasukkan ke dalam surga penuh dengan amal soleh. Orang tuamu rajin sholat, orang tuamu rajin sedekah, orang tua rajin puasa, orang tuamu rajin baca Quran, rajin sholat tahajud, sering bolak-balik ke Mekah. Sementara engkau, kata Allah, sholat pun engkau tidak mau. Jadi mohon maaf kalau seandainya orang tuamu masuk surga, kau masuk ke dalam neraka. Kata Allah, mau kata anak itu, mohon maaf ya Allah, aku tidak menuntut aku dimasukkan ke dalam surga, tapi yang aku tidak ridho, aku masuk ke dalam neraka, orang tua masuk ke dalam surga. Kenapa aku tak ridho? Karena dulu perbuatanku, aku jarang ngaji, aku jarang sholat, aku jarang puasa, aku jarang baca Quran, aku jarang ke masjid, aku jarang ikut ke majelis taklim. Kata anak itu, gara-gara orang tuaku membiarkanku keluyuran hidup di jalan Bu.
Orang tua berangkat ke masjid sendiri, puasa sendiri, sholat sendiri, baca Quran sendiri, ibadah sendiri. Sementara anak dibiarkan nongkrong di pos ronda main gitar, tak pernah sholat, tak pernah ditegur. Jadi kata anak, mohon maaf ya Allah, aku tak ridho seandainya orang tuaku masuk surga, aku masuk ke dalam neraka. Bagaimana kalau kejadiannya seperti itu, Bu? Akhirnya orang tua yang sudah dijaminkan sedikit lagi masuk ke dalam surga gak jadi gara-gara muflis, rugi, karena dia membiarkan amanah Allah berbentuk anak tidak diarahkan ke tempat yang semestinya. Orang tua mau masuk surga gak jadi gara-gara ditarik oleh anaknya, akhirnya semuanya sama-sama masuk ke dalam neraka. Yang kedua, Bu, ceritanya dibalik. Sekarang anaknya masuk surga, calon masuk surga, calon penghuni surga. Orang tuanya calon penghuni neraka. Tolong Bapak dan Ibu dengarkan, biar kita tak hanya capek nyari duit, nyari kerja, Bu. Kata Allah, wahai orang tua anak ini, anakmu mau dimasukkan ke dalam surga, sementara engkau masuk ke dalam neraka. Kalau engkau tidak setuju, silahkan kau ajukan banding hari ini, kata Allah. Yang pertama kali menjerit ibunya, Bu. Kata ibunya, wahai ya Allah, aku tak ridho seandainya anakku masuk ke dalam surga, aku masuk ke dalam neraka. Kenapa engkau tak ridho? Kata Allah, mohon maaf ya Allah, anakku bisa masuk surga, anakku bisa sholat, dia kan punya tenaga, dia bisa ibadah, dia punya tenaga, dia bisa ngaji, dia punya tenaga. Tenaga itu dihasilkan dari makanan. Aku yang nyari makanan. Kenapa aku yang nyari makanannya? Kenapa ayo ngasih makanannya tidak masuk ke surga, sementara anak yang makannya masuk ke dalam surga? Kira-kira kalau ada hakim yang bisa menjawab, jawablah pertanyaan itu. Kata ibu, anakku masuk surga, dia bisa sholat. Sholat dia bisa karena ada tenaga. Tenaga dihasilkan dari makanan. Aku yang keluar pagi pulang sore, ya Bu, keluar siang pulang malam nyari duit untuk beli makanan. Kenapa aku yang ngasih makanannya ke neraka, sementara anaknya masuk ke dalam surga? Pertama kata ibunya. Yang kedua Bu, kata bapaknya, aku gak ridho ya Allah seandainya anakku masuk ke dalam surga dan aku masuk ke dalam neraka. Kenapa engkau tak ridho? Kata Allah. Kata orang tua, kata bapaknya tadi, anakku sholat, dia sah gara-gara pakai pakaian, gara-gara dia pakai baju, dia pakai kain. Aku yang belikan pakaiannya, aku yang belikan kainnya, aku yang belikan sarungnya. Kenapa aku yang belikan kainnya tidak masuk ke surga? Anakku yang memakai pakaian yang aku beli dia masuk surga, aku malah masuk ke dalam neraka. Kalau ada hakim ditanya seperti itu pasti bingung, Bu. Kata Allah, wahai malaikat, tak usah bingung. Angkat kain anak itu, tengok betisnya. Ada gak bukti saksi dulu ketika dia hidup di dunia bahwa orang tuanya pernah memecut betisnya untuk nyuruh sholat, pernah memecut betisnya untuk nyuruh ngaji, pernah memecut betisnya untuk menyuruh puasa, pernah memecut betisnya untuk nyuruh ngaji malam, ngaji sore. Diangkat oleh malaikat, Bu, ternyata betis anak itu bersih, sebersih-bersihnya, tidak ada bekas satupun pecutan dari ibu dan bapaknya untuk nyuruh sholat, nyuruh ke masjid, nyuruh ngaji, nyuruh puasa, dan nyuruh kebaikan yang lainnya. Mohon maaf Bu, seolah-olah anak itu hianat kepada orang tuanya. Kata anaknya, apa yang terjadi? Si anak menjawab, kata anaknya, mohon maaf ya Allah, aku bukan tidak mengakui orang tuaku. Memang yang ngasih makanan ibuku. Ibuku makannya jarang, kadang sehari cuma sekali, karena dia pisahkan makanan untuk saya di pondok pesantren, untuk saya yang bekal di majelis, untuk saya bekal ke pengajian. Tapi mohon maaf, makanan yang dikasih oleh ibuku sama aku tidak ada urusannya. Kenapa? Karena dulu ibuku ngasih makan bukan karena nyuruh ngaji, ibuku dulu ngasih makan bukan karena nyuruh sholat, ibuku dulu ngasih makan bukan supaya karena kuat berpuasa, tapi yang jelas terdengar oleh telingaku dulu, kata si anak, ibuku nyuruh makan seperti ini. Nak, kau makan, kau kan mau latihan pramuka. Nak, makan banyak, kau kan mau ikut ngeronda. Kau makan yang banyak, nak, karena kau mau latihan olahraga. Tak ada sedikit pun ibu dulu waktu di dunia ngasih makan menempelkan sholat, nempelkan puasa, nempelkan ngaji, dan nempelkan kalimat yang lainnya. Akhirnya selama puluhan tahun ibu ngasih makan ke anak, nilai makanan itu tidak jadi ibadah karena tidak menempelkan kewajiban kepada Allah Subhanahu.
Bapak juga sama, mohon maaf kata anak. Bapak dulu ngasih kain bukan nyuruh sholat. Bapak dulu ngasih kain bukan nyuruh ngaji. Bapak hanya dulu ngasih kain, nah kalau kau selesai makan, kau bawa kain, nanti kau supaya tidak masuk angin. Kau kan mau latihan pramuka, kau kan mau gadang dengan anak-anak yang lain, bawalah kain biar tidak masuk angin. Gak pernah dulu bawa, kau ini kain bawa sholat, selesai sholat kau mau pakai apa? Ini bawa kain untuk ngaji, ini bawa kain untuk datang ke pesantren. Gak ada menempelkan kalimat yang baik, gak ada menempelkan kalimat yang wajib. Akhirnya pakaian dan makanan serta minuman yang dikasih oleh orang tuanya tak ada artinya apa-apa di akhirat kelak. Nauzubillahi min. Tempelkan kalimat sholat, tempelkan kalimat puasa, tempelkan kalimat ngaji, agar kalimat itu menjadi saksi bukti terkuat di akhirat ketika kita sedang diproses di alam mahsyar, di yaumul hisab dan yaumul mizan. Mudah-mudahan ibu sudah 1 jam, tadi mulai jam 11, sekarang sudah jam 12. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ibu dan bapak, bagi anak yang mau memondokkan anaknya, tolong jangan jauh-jauh ya bu. Kalau jauh-jauh ibu susah nengok kalau dia sakit, kalau dia ada kecelakaan, auzubillahi min dzalik. Yang dekat ini ada kiai kami, guru kami Kiai Harno, di pondok pesantren beliau insya Allah siap mendidik kitab kuning, nahu, alat fikih, segala macamnya insya Allah lengkap bu. Dididik dengan baik karena beliau juga memang keluaran pondok pesantren yang baik. Jadi ibu dan bapak saat